Aku mesti cari sendiri karena ilmu itu tidak ada batasnya. Ya. Ilmu itu bagai udara. Ya. Tinggal siap nggak kamu menghirupnya dan hidungmu terlatih nggak untuk menghirup itu. Segitu panjang perjalanan hidup orang di teater hanya 2 jam. Hamlet yang bimbang. Ya. Macbeth yang penuh darah tangan istrinya. Romeo and Juliet, apa arti sebuah nama? Othello, cemburu buta yang luar biasa. Khairil Anwar, anak 24 tahun, mana tanganmu Soekarno? Halo teman-teman, hari ini kita kedatangan Slamet Raharjo, seorang budayawan yang legendaris. Mas Slamet, terima kasih bisa hadir Terima di kasih NJ. kembali, masih diundang. Ini saya mau nanya banyak banget nih, tapi saya mau nanya perjalanan hidupnya Mas Slamet. Lahir tahun 49, tanggal 21 Januari. Ceritain deh Mas, perjalanan hidup Mas Slamet. Oke, supaya saya punya patokan ya. Siap. Saya punya catatan, ada peristiwa-peristiwa penting dalam hidup saya yang membuat warna hidup saya seperti sekarang. Peristiwa pertama adalah peristiwa yang sangat sulit digambarkan, karena ketika saya berusia 9 tahun, orang tua saya berpisah. Siap. Mulailah ambil rapot, bukan mama yang ambil, ya kan? Yang ambil orang lain, supir bapak atau anak buah bapak. Di situ saya udah mulai berpikir bahwa sebetulnya cinta kasih itu penting. Cinta kasih itu tidak bisa dirusak seperti ini. Akibatnya saya sebagai produk cinta kasih ini hampir merasa tidak ada yang memiliki. Kehilangan dimensi itu. Maka saya mulai mencintai rumah saya. Saya bangun pagi, buka jendela, buka pintu, bukain hordeng, supaya matahari masuk. Jadi saya terima kasih pada Tuhan, kok akibatnya kok positif bagi saya ya. Tidak terlalu derita yang sampai saya lupa semua, tidak. Disitulah saya menghargai bahwa cinta kasih itu harus diperjuangkan. Jadi menurut saya setelah nanti dewasa, saya baru tahu bahwa perceraian itu sebetulnya bukan mereka tidak mencintai, saling mencintai lagi. Ternyata perceraian itu karena persahabatan di antara mereka sudah tidak berjalan baik. Nah, tiba-tiba persahabatan juga saya tulis tuh. Betapa pentingnya orang memiliki kebesaran jiwa dan kebesaran hati untuk berbagi. Karena bersahabat kan kita tidak bisa egois. Nah, berbagi. Nah, itu lompatan pertama. Saya tiba-tiba pendiam. Saya tuh sebetulnya anak kedua karena kakak saya meninggal pada usia 1,5 tahun. Jadi bandel anak kedua, bukan bandel anak pertama. Anak pertama biasanya pendiam gitu kan. Jadi dari anak yang bandel, tukang berantem dan banyak ngomong itu, jadi saya mulai banyak mendengar. Itu yang saya catat, kehilangan ruang lingkup hidup yang namanya kasih sayang. Kedua, sebetulnya persahabatan itu menjadi penting dan persahabatan itu tidak akan bermakna ketika tidak ada naluri kasih sayang. Untuk itu kita memberi. Menerima secara ikhlas. Makanya tadi, buka jendela, buka orden, supaya mereka bahagia. Itu pertama. Lompatan kedua adalah lompatan di mana saya dari sesuatu yang kesepian karena tidak punya kasih sayang itu makin merasa tidak jelas
Bapak saya tentara, pindah-pindah terus. Ya. Sehingga saya bilang, saya nggak punya sahabat Pak, kalau sekian bulan pindah, boleh nggak saya nggak ikut Bapak, saya ikut Eyang aja di Jogja. Nah, lompatan kedua itu di tahun 59-60 itu saya umur 11 tahun, masuk Jogja. Ternyata di Jogja itu bahasa Indonesia bahasa asing. Bahasa pergaulannya bahasa Jawa. Ya. Orang Padang ngomong Jawa, orang Batak ngomong Jawa, semua. Asal di Siregar aja ngomong Jawa. Ya kan? Nah, sehingga dengan demikian saya pikir menarik ini. Gue di mana ini kan gitu. Ya. Tiba-tiba besoknya naik sepeda, teman-teman nanti habis ini kita ngalor ya, ngidul ya, ngetan ngulon. Ini ngomong apa orang-orang ini ya? Terus saya tanya sama Panut, kamu ngomong apa tadi? Kidul wetan kulon itu apa? Oh, itu mata angin Slamet. Mata angin? Kamu kan nggak bawa kompas. Kok bisa tahu ini utara selatan dari mana? Rupanya Allah bisa karena biasa. Raja mereka memberikan kejelasan membuat rancang bangun kotanya dengan mata angin yang jelas. Utara itu patokannya Tugu. Kalau selatan itu keraton. Kalau mau ke Magelang itu ke barat. Kalau mau ke Solo itu ke timur. Apa ini gunanya apa? Ternyata setelah 2-3 bulan sampai setahun di sana, saya baru tahu. Seorang yang sudah sepuh, di orang-orang abdi dalam keraton ya. Dia bilang bahwa kasihan sekali jika manusia kehilangan ruang, waktu, dan peristiwanya. Jalmotan luput, dening desa Kalapatra. Itu bahasa Jawanya. Jadi rupanya mata angin itu membuat kita jelas posisinya. Jelas di mana. Kalau ditanya mau kemana, mau ke situ, mau ke sana, jelas. Nah, kasihanlah sebuah pribadi yang tumbuh dan kehilangan mata anginnya. Nah, beberapa ulasan dalang sebagainya yang saya lihat itu dia dalam menyampaikan performance-nya itu selalu menggunakan pola pikir yang punya dasar. Lalu saya tanya pada satu dalang kampung lah, dalang desa, maestro, saya kalau nonton wayang dari mana? Gini deh, kalau kamu masih senang lihat warna, lihat keris saya, lihat punggung saya, lihat pesinden saya, nonton aja di belakang punggung saya. Jadi kelihatan warnanya. Ntar saya kalau lagi gangguin Waranggono juga kelihatan sama kamu. Tapi nanti kalau kamu tidak memerlukan lagi bentuk ragawi, tapi mau memahami makna di balik bayang dari sebelah sana. Nggak perlu sekarang. Sekarang lihat sajen aja gitu. Nggak usah mikir-mikir yang enggak. Karena nonton wayang nggak perlu mikir. Oh gitu. Lihat bagaimana saya lihat mata angin itu jelas. Mata angin mulai terjemahkan oleh saya. Oh iya. Karena Jogja ke kiri ada sanggar tari, ke kanan ada sanggar musik, semuanya. Kesenian mengitari Jogja. Sampai akhirnya saya bilang, terima kasih Tuhan. Ternyata kesenian itu membuat dunia ini indah. Karena seniman selalu melihat sesuatu dari sudut keindahan. Marah, bikin puisi. Patah hati, bikin musik. Jadi nggak pernah ngamuk kayak orang gila gitu, nggak pernah gitu. Jadi saya pikir, oke. Hidup itu ternyata indah gitu ya. Aku mau jadi seniman lah. Nah itu umur manifesto. Berapa, SMA ya sekitar 16, 61, 63 lah aku bikin deklarasi 14, aku pengen jadi tahun seniman. Ya. Nah disitulah saya melihat dan mulai rusak sebagai remaja karena aku nggak suka film-film Elvis Presley. Terlalu enteng gitu, sombong banget.
terlalu populer gitu. Iya. Saya nonton punyanya Andre Wajda, Menarik. namanya Kanal. Betapa kegelapan dalam hidup hanya bisa selamat jika kita percaya, jika melihat even the glances of hope, that is still hope, sebuah cahaya kecil. Wah, ini baru film. Nontonlah aku Kurosawa, yang anak-anak nggak pernah nonton. Dahsyat. Kid Galahad itu punya Elvis Presley jadi petinju, nggak aku nonton, aku nggak. Iya. Lover Master nggak nonton aku. Iya. Come September nggak nonton. Kurosawa itu inspirasinya George Lucas. Ya, Dan banyak sekali lah. inspiratornya lah. Ya, Hidden Fortress, Seven Samurai. Ya, ya. Ya. Nah, jadi disitulah saya kenal Andre Wajda, saya kenal Ingmar Bergman dengan White Strawberry-nya dan sebagainya. Ya. Kehilangan rasa remaja aku. Diselamatkan oleh belum adanya fasilitas-fasilitas pembangunan. Diselamatkan oleh itu. Jadi kalau setiap Sabtu karena telepon mahal, susah, wakuncar wajib. Wajib kunjung pacar kan hari Sabtu. Kasihanlah anak-anak sekarang ini. Dulu saya kalau wakuncar, dikasih jeruk panas tuh. Yang ngambil jeruk pacar saya. Yang motong jeruk pacar saya. Yang meres jeruk pacar saya. Yang godok air pacar saya. Yang menuangkan ke cup pacar saya. Minum semua bikinan pacar. Kasihan anak saya sekarang. Pacarnya minum saset. Minum saset. Jadi menurut saya nilai-nilai kehidupan banyak perubahan, ya kan, sudah mulai dia nggak tahu apa alfabet dari sebuah rasa. Iya. Itu kasihan betul anak Dalam sekarang. tuh. Dalam. Ya. Nah, lalu yang keempat, ketiga. Yang ketiga, masuklah perguruan tinggi aku kan. Waduh, aku senang melukis karena ibuku pelukis ya. Ibuku bisa melukis bagus sekali. Jadi aku ikut-ikut. Jadi kalau dulu di sekolah Katolik, kalau gambar Yesus itu pasti saya. Gitu. Begitu gambar Yesus, kata pastor, Yesus mesti pakai kuning-kuning. Aku bilang nggak mau. Masa orang bawa Petromax? Saya bilang gitu. Jadi nggak, tulis saja. Sekarang harus. Ini perintah Romo itu. Pastor udah. Saya kasih kuning-kuning bundar-bundar holo itu ya. Setelah selesai, satu hari kelak, nanti kamu dewasa, jadilah terang dunia. Nggak ngerti lah, nggak paham, nggak ngerti. Jadilah garam di laut. Oke. Saya simpan semua. Ngerti? Enggak lah. Terlalu kecil saya untuk mengerti terang dunia itu terlalu kecil. Makanya ketika saya mau masuk perguruan tinggi, aku tidak boleh tidak menjadi terang dunia. Karena apa? Kecewa aku. Sekolahku yang pertama Akademi Film Nasional bubar. Akademi Teater Nasional bubar. Jadi kalau kamu tanya, apa tanda-tanda akademik saya? 2, ijazah Mapram. 1, jaket alma mater, cuman itu. Lalu saya berpikir sebagai anak Jawa, ini Tuhan kasih tanda-tanda ini. Aku tidak boleh sekolah formal. Aku mesti cari sendiri, karena ilmu itu tidak ada batasnya. Ilmu itu bagai udara. Tinggal siap nggak kamu menghirupnya, dan hidungmu terlatih nggak untuk menghirup itu. Wah, makin histeris. Jogja itu sok menganggap kita jadi sok filosofis, gitu. Sok filosofis, semuanya difilosofiskan. Karena apa? Tukang beca aja di Jogja. Anterin aku ke Lempuyangan. Tak mau. Loh, gak mau gimana? Enakan tidur di beca. Lu cari duit apa? Lu tidur ke rumah dong. Ngelonin istri kan hangat. Saya senang di sini. Sebabnya apa, Kang? Kandang langit kemul mega. Rumah
atapku langit, selimutku awan kemauan. Wish. Tukang beca itu. Kalau di Jakarta Fuad Hasan. Puitis. Atau Dia Karya itu yang ngomong gitu kan. Iya. Lalu aku bikin suruh bikin set karena aku art director kan. Iya. Tukang Jogja Mas. Motong kasos 1 ngerokok. Motong bambu 1 ngerokok. Aku tanya Kang, selesainya kapan ini Kang? Gitu aja. Begitu makan siang dia tanya, Bapak tuh pengen cepet-cepet kenapa? Kesesoniku ajeng tindak bundi. Cepat-cepat itu mau kemana sih? Iya. Wah, ya cepet supaya kelar kerja. Akhirnya jam itu adalah kehendak. Semuanya jadi tidak ragawi Mas. Tiba-tiba hal-hal yang tidak ragawi itu diperkenalkan pada saya. Menarik. Sebetulnya waktu itu adalah kehendak kamu. Betul. Siapa yang bilang sarapan? Nggak lapar kok suruh makan. Itu ya. Wah, ini aneh ini Jogja ini. Jadi ketika saya tidak bisa, tanda-tanda dari Tuhan, saya nggak boleh sekolah formal. Sejak saat itu saya menganggap saya tidak perlu dokterandes, tidak perlu S1, tidak perlu S2, tidak perlu S3. Saya belajar semuanya dan gayung bersambut pada saat saya menyatakan itu, seluruh seniman di Indonesia pada puncak prestasinya. Ya. Semua sebut aja tahun 60-an atau tahun 70-an. Semua pada puncak prestasinya. Saya ketemu sama Afandi cuman bilang sama sutradaramu ya, itu filmnya bagus. Kenapa Romo? Mataku ndak sakit. Cuman gitu doang. Datang ya ke Jogja, rembugan gitu. Datang ke Jogja, ya jawabannya cuman gitu. Mataku ndak sakit. Apik tenan tata warnanya. Top. Ada dimensi. Tidur lagi. Ya saya harus pulang. Udah dia tidur lagi. Ya, saya tanya sama orang-orang itu memang semua tidak wadaki. Yeah. Saya melihat Dwi Wantoro meninggal. Waduh, saya nobody ya. Nggak boleh masuk rumahnya kan. Rakyat biasa, anak kecil biasa, anak pemuda biasa. Tapi saya tertegun. Jika kamu memang manusia normal dan mulia, jika kamu di depan, kamu harus bisa menjadi teladan. Kalau kamu memang manusia normal yang sebenarnya, kalau kamu berada di tengah, jadilah inspirator. Dan untuk itu, kamu harus menggiring anak-anak itu dari belakang untuk memberdayakan. Ing ngarso sung tuloto, ing madyo mangun karso, tutpuri handayani. Ki Hajar Dewantara. Ada orang mengatakan apakah itu masih berlaku hari ini? Ini kebanyakan baca literatur barat. Ya berlaku lah. Sampai manapun kalau kita di depan harus menjadi teladan. Nah makanya kalau hari ini anak-anak muda itu mau meneladani siapa nggak tahu. Nggak ada tokoh yang perlu diteladani. Dan dia nggak perlu jadi inspirator. Karena inspiratornya kan cita-citanya mau jadi HP. Ya kan? Karena dipegang terus sama bapak sama ibunya, ya kan? Dan kalau habis baterainya langsung dikasih makan, anaknya waktu minta makan, jam berapa ibunya nggak tahu, belum masak. Untuk anak. Jadi buat saya, inilah menarik. Kekinian yang bagi saya itu, saya warnai dengan bekal tadi. Ternyata ada alasannya kenapa akademi saya bubar. Karena mayoritas dosennya adalah orang film. Saat itu Macan Kemayoran tampil sebagai film Indonesia yang menggugah. Wah, back to nature lah. Back to kampus lah buat orang-orang seniman saat itu. Hilanglah ke dosen saya semua. Akademi Teater Nasional idem dito.
Karena semuanya kerja untuk film 9. Film Sinemaskop pertama dan berwarna. Mas, kalau saya petik dari 3 episode atau bagian dari evolusinya Mas Slamet lah. Yang pertama kan intinya persahabatan. Gimana kita tuh lebih penting bersahabat. Peliharalah. Peliharalah persahabatan. Dan kedua tuh gimana kita bisa berseni. Dan ketiga tuh kita tuh bisa berilmu dari manapun dan dari siapapun dan dimanapun. Iya. Ya kan? Dan kapanpun. Apa yang perlu ditambahkan Dari? Ketiga hal tersebut? Yang perlu ditambahkan adalah yang untuk gini, kalau yang saya tangkap kan Mas Slamet kan ngomong bahwasanya kita tuh kurang ketokohan sekarang. Iya kan? Kita tuh terlalu mendewakan HP kita. Yeah. Kita kurang mendewakan sosok semestinya. Seperti apa yang kita saksikan di tahun 60-an. Ya, tanpa mengecilkan bahwa HP juga karya teknologi yang luar biasa. Siap. Pembuatnya pasti orang pintar gitu. Ya. Kekurangannya cuma satu. Karena keyakinan pengalaman tadi biasanya membatu, mengkristal. Sehingga kata Zen, gelasmu sudah terlalu penuh. Tidak perlu diisi lagi. Hindari itu. Saya masih menganggap diri saya gelas separuh penuh. Saya gelas yang belum penuh. Sehingga saya menghadapi teknologi ini bukan halangan bagi saya. Tetapi teman-teman yang seusia saya, gagap teknologi itu bangga, Mas. Iya. Karena gagap teknologi berarti murni karyanya, karya manusia. Nggak ada hubungannya sama teknologi-teknologi itu. Ya buat saya orang yang kebahagiaannya gagap teknologi dianggap oke, hebat ya silakan aja. Toh nggak ada hak saya untuk mengubah dia ya. Tapi nanti kalau dia ketinggalan kereta, ya jangan nangis kan gitu. Nah itulah sebabnya keterbukaan itu menjadi sangat penting karena apa? Ada sebuah cerita. Kalau kita ketok pintu, pasti dialognya otomatis. Yep. Anybody home kan? Yep. Tok tok tok, anybody home kan? Tapi dari naskah tertentu yang saya baca sebagai anak teater ya, tok 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 bukan anybody home, hello out there. Wah, filosofi Prancis atau lupa deh. Gila ini, teater ini gila ini. Yeah. Nah disitulah saya mengapa memulainya dari teater, karena teater itu ternyata not just running the story. Yeah. Teater itu adalah images. Yeah. Segitu panjang perjalanan hidup orang, di teater hanya 2 jam. Hamlet yang bimbang, Yeah. Macbeth yang penuh darah tangan istrinya. Romeo and Juliet, apa arti sebuah nama? Othello, cemburu buta yang luar biasa. Khairil Anwar, anak 24 tahun, mana tanganmu Soekarno? Luar biasa, ini anak ajaib. Umur 24 saya nggak tahu lagi ngapain. Yeah. Khairil Anwar mati umur 27. Nah, jadi saya pikir, kenapa saya harus menutup jendela saya? Itu kurangnya. Itu yang harus ditambah. Just open dong. Yeah. We are not finished yet. Yeah. We still in the process. Betul. Gitu loh. Betul. Nah makanya kenapa aku kagum sekali sama kamu itu. Karena kamu memberikan sebuah ungkapan-ungkapan dengan data-data yang jelas. Gitu. Jadi pengertian akademisi dan pengertian otodidak kayak saya tuh jelas bedanya. Siap. Roso-roso ya sama pasti kan beda. Ya. Tapi belum tentu yang rasa salah kan gitu. Nah jadi melihat yang semacam itu saya mencoba kekurangan hari ini adalah terlalu bangga dengan apa yang dia telah lalui dan berhenti di situ. Betul. Coba buka sedikit lah, knocking the door. Ya. Ini menarik.
Mas Slamet suka ngobrol mengenai gimana kita tuh harus meningkatkan kapasitas berimajinasi. Iya. Iya kan? Ini saya mau gabungin dengan tadi konsep atau observasi yang Mas Slamet angkat mengenai penggunaan HP. Generasi muda yang sekarang, ini adalah generasi yang bisa dibilang diasuh oleh TikTok dan Instagram. Iya. Karena mereka ngelihat HP itu 9-10 jaman sehari. Dan mayoritas yang dilihat tuh TikTok dan Instagram. Mungkin sebagian masih ada Facebook. Dan kita nggak bisa mengontrol apa yang ada di isinya TikTok dan Instagram ini kan. Ini padahal platform yang dilihat oleh lebih dari 3 miliar manusia. Tanpa kurasi, tanpa editorialisasi. Sedangkan kalau kita baca koran, baca majalah, itu tereditorialisasi. Ini sangat mengkhawatirkan. Saya nggak ngelihat ini bisa membangun kapasitas mereka untuk berimajinasi, imaji yang bijaksana ke depan. Karena bahkan mereka tuh lebih banyak berkomunikasi satu sama lain. Saya tuh selalu mengangkat bahwasanya kalau kita bisa berkomunikasi dengan pendahulu kita, ini secara kumulatif yang sudah meninggal dunia kan 107 miliar manusia. Komunikasi dengan yang pendahulu kita ini adalah sejarah. Dan kita tuh bisa sangat lebih belajar dari sejarah, dari kelebihan dan kekurangan mereka, agar kita bisa mengimajinasi masa depan yang lebih bijaksana. Gimana nih Mas ngobatinnya? Saya kira kalau ada anak yang tiba-tiba OD, ada anak yang tiba-tiba asosial, pasti rumahnya salah. Ya. Ya. Sudah salah dari rumah. Ya. Saya punya kebanggaan ya, walaupun mereka berpisah. Bapak saya selalu mengatakan, cintai ibumu. Ayah saya selalu mengatakan, begitu. Ibu saya, jaga ya lelaki itu. Dia Gatot Kaca, luar biasa. Siap. Lihat, ternyata mereka bercerai bukan karena masalah tidak cinta. Mungkin persahabatan mereka sudah tidak ada, karena dua-duanya kapten. Ya. Baik-baik kok, nggak ada tuh yang sampai kayak cerita-cerita di sinetron itu nggak ada. Saling menghargai. Nah sehingga dengan demikian gelar dari Taman Siswa pada saya pakai untuk menjawab pertanyaan ini. Saya diberi gelar Ki oleh Taman Siswa karena dianggap pola-pola berpikirnya Ki Hajar Dewantara sebagian besar aku resapi sebagai pegangan hidup. Andai aku jadi orang Belanda, artikel itu luar biasa. Dibikin oleh seorang pribumi untuk penjajah Belanda saat itu. Pokoknya cuma satu, tahu diri, harga diri, jati diri, dan akhirnya kualitas diri kan. Nah, jadi buat saya tidak ada kemarin dan sekarang, nggak ada bagi saya. Kemarin itu adalah mirror saya kalau di depan mobil itu yang di situ, yang di depan. Tapi teknologi itu kan yang di depan saya, Pak. Untuk mengontrol teknologi, spion saya lihat ke kiri dong. Lihat ke kanan. Belum tentu yang di depan itu adalah sesuatu yang pasti. Nah untuk itu, ketika saya di Tokyo, saya di sebuah hotel tinggi, lantai 6, saya lihat salju satu lutut, hampir satu lutut. Mobil bagus dari kanan, mobil bagus dari kiri. Dua orang pakai jas buntut, penguin, turun dari mobil. Berdiri, tegak, bungkuk dua-duanya. Ini orang gila dari mana? Ya kan? Di bawah 0 derajat. Kakinya terendam oleh salju. Tapi mereka bilang, konnichiwa. Konnichiwa. Saya tidak heran jika melahirkan 5.0.
Benar. Karena 4.0 kan hanya buatan manusia. Ya. Menarik. 4.0 itu just tools. Ya. Hanya tools, hanya merek dagang, teknolog. Ya kan? Lah, kalau itu dianggap kutub utara, kan dunia nggak bisa bergerak kalau nggak ada kutub selatan. Ya. Nah, kutub selatan itulah mungkin tempat aku. Karena teman-teman Bali itu sama orang-orang pembuat ukiran, kita nggak dalam list lagi ya. Karena kita dianggap kuno, bukan ngerti 4.0 segala macam gitu. Orang anggap aja gue kutub utara. Kita kutub selatan. Kalau nggak ada kutub selatan, dunia nggak berputar. Ya. Makanya lahir peradaban 5.0 itu kan. Ya. Kan nggak mungkin lah Mas. Kalau orang tidak memiliki dasar Ya. dingin sekian derajat di bawah 0. Ya. Masih mengatakan, you are my friend and I respect you. Bisa paham saya. Bahwa hanya orang yang memiliki kejelasan sikap yang bisa selamat dari semua ini. Amerika menganggap komputer jadi budayanya. Jepang saya 2 tahun dienakan. Begitu bunyi kring, istirahat itu juhi terbang. Makanan. Ini kayak bukan orang pembuat komputer. Ya. Bener-bener ganti tuker-tukeran makanan. Ini yang Jadi itu aja kalau menurut saya. Yang juga mengkhawatirkan, saya tangkaplah Mas Slamet tuh bilang penting untuk kita bisa ngeliat spion. Spion itu kan intinya belajar dari sejarah, belajar dari apa yang ada di belakang kita. Tapi saya juga beberapa kali mengangkat paradoks antara bagaimana informasi itu begitu mudahnya terdemokratisasi. Ya. Tapi ide tidak terdemokratisasi. Ya. Mampet lah. Betul. Iya kan? Nah ini mungkin berkorelasi dengan banyak hal lah. Apakah itu salah satunya kita tuh terlalu terjebak atau terbelenggu oleh teknologi, atau bahkan kita terberdayakan, termanipulasi oleh teknologi yang semakin mengamplifikasi narasi-narasi yang nggak sehat, tapi tidak mengamplifikasi narasi-narasi yang kurang sehat. Sehingga ide itu sangat terpolarisasi, tidak terdemokratisasi. Nah ini kan kalau kita mau berbudaya, kita harus kaya dengan ide kan. Iya. Kita harus bisa berimajinasi. Iya. Gimana Mas pandangannya? Ya saya rasa begini ya. Ada orang melihat hari ini itu nggak ada hubungannya dengan kemarin. Dan kemarin itu rupanya tidak ada punya hubungan dengan besok. Dangkal sekali. Gitu. Ya nggak bisa dong, saya kan berdiri. Makanya orang Padang itu kan jangan terkecoh di tempat terang. Jangan terkecoh di lantarang. Itu lebih keledai daripada keledai bodoh. Jangan terang benderang kemajuan teknologi hasil pemikiran yang luar biasa ini menjadi penggampangan. Padahal yang dimaksudkan kepraktisan. Tidak perlu menyetel seperti saya pakai kamera celluloid. Mereka memiliki daya serap yang tinggi. Dengan sisi berapa itu bisa mengambil saya tanpa cahaya. Jadi persoalannya bagi saya, kemajuan teknologi bukan penggampangan. Kemajuan teknologi itu merupakan pemraktisan yang tadinya berbelit-belit. Saya kalau bikin pilot lagi ngendarain pesawat terbang, ganti jadi besi semuanya. Dulu saya bikin 40 layers untuk optical work. Dari manusia menjadi besi. Sekarang cuma push button. Tapi bukan berarti tidak bernilai dong. Nah nilai itu yang saya anggap peran rumah menjadi sangat penting. Setuju. Sekolah cuma 30% kok Pak Gita pasti setuju.
70% kita nyari sendiri kok, Pak. Iya. Nah, jadi dengan demikian saya rasa sebuah guyon pahit ya tentang HP tadi ya. Iya. Ya yang salah siapa? Orang bapaknya semuanya bersama tapi sendiri-sendiri kok. Makanya kalau mau lihat Eros Jarod cium kaki saya, datang Idul Fitri Pak di rumah saya. Eros masih cium kaki saya. Saya harus pelihara nilai itu. Budaya. Bukan pengertian aristokrat, bukan. Benar. Without you, I'm nothing. Without you, I'm nothing. Itu oleh saya menjadi aktor. Iya. Bayangkan Pak, Anda hafal 100% dialog. Teman Anda enggak, lupa di tengah. Gelap dunia Pak. Gelap seperti mau hancur, mau runtuh tuh. Yang namanya panggung itu. Nggak bisa bilang cut kan kita di panggung. Di teater ya. Iya, Wah, nggak muter-muter sampai ke sana. Akhirnya saya berkesimpulan, without you, without others, I'm nothing. Iya. Itu disiplin saya. Nah makanya saya tidak pernah mengecilkan. Iya. Mengecilkan hal-hal yang menjadi berkah ya. Masa teknologi maju ini dianggap musibah? Ya. Nah, tapi kalau bicara milenial, aku selalu bilang sama teman-teman para penentu kebijakan ya, milenial sing endi? Siap. Sing korban teknologi, apa sing pelaku teknologi? Ya. Kalau percentage yang banyak korbannya, ya kan? Mau satu generasi yang hebat itu dinamakan milenial itu diisi oleh korban teknologi. Saya kira itu korban teknologi, saya lebih suka daripada milenial itu sebuah episode hidup yang harus punya nilai kan sebetulnya. Ya saya dibilang zaman saya kan baby boomer itu, peace, flower generation. John Lennon. Ya, mudah-mudahan nggak ada ini. Mudah-mudahan nggak ada ini kan. Kan John Lennon bilang gitu. Imagine. Ya, imagine. Jadi, Nah. jadi buat saya itu sekarang dibilang kemajuan apa? Ya aku lebih suka cara kamu bicara. Kamu bicara betul sebuah titik yang menohok, tapi kamu argumen dengan data kamu. Ya. Kan begitu. Ya. Banyak nggak pakai data bos. Banyak sekali. Ya. Gitu. Jadi buat saya, semakin saya belajar Stanislavski, semakin saya belajar Shakespeare, semakin saya belajar Henrik Ibsen, saya makin cinta pada Ronggo Warsito. Ya. Menarik. Saya juga penggemar Shakespeare, Kurosawa. Kurosawa was a great director. Luar biasa. Gila tuh film-filmnya. Dan kalau saya lihat, ini ada 3 episode yang kita perhatikan dalam beribu-ribu tahun terakhir. Selama beribu-ribu tahun tuh, manusia tuh melalui perjalanan spiritual. Dan terbentuklah organized religions. Ya kan? Dan ujung-ujungnya, itu mereka mencari kenyamanan. Atau salvation. Atau salvation. Bahkan kalau seorang Katolik itu mencari redemption. Pengampunan. Ya kan? Tapi nggak tahu gimana terjadilah kegelisahan. Karena mungkin adanya kemunafikan yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin organized religions di mancanegara. Akhirnya manusia beralih ke pencarian untuk struktur sosial, ekonomi, politik yang baru. Apakah itu namanya sosialisme, komunisme, kapitalisme, liberalisme. Nah, di situ end game-nya yang dicari adalah inklusi. Apa? Inklusi. Gimana supaya gue diikut sertakan? Iya. Iya kan? Jadinya itu sistem yang membuahkan cara untuk memproduksi dan membagikan hasil produksinya. Agar setiap orang itu bisa. Kalau kapitalisme atau liberalisme kan adalah konsep yang mengliberalisasi
pasar, mengliberalisasi ide atau pembuatan ide agar semuanya itu diikut sertakan. Tapi akhir-akhir ini kita melihat ada juga kegelisahan. Karena nggak semua orang itu diikut sertakan. Ya, betul. Iya kan? Bahkan bisa dibilang duit semakin banyak, bisa dibilang inklusi keuangan semakin naik, tapi kok kesenjangan semakin naik juga. Akhirnya terjadi kegelisahan. Nah, ini berevolusi ke episode yang terakhir ini. Menurut saya nih, mungkin bisa aja dibilang sebagai tribalisme. Jadi manusia itu semakin tribal. Betul. Kesukuan. Ya. Pokoknya gua hanya mau ngurusin RT gua aja. Gua nggak mau ngurusin RT lo. Iya kan? Nah, ini sebetulnya kan setiap episode ini ada kaitannya dengan budaya atau kapasitas manusia berbudaya kan. Betul. Dan saya ngelihat sekarang nih kan yang gede-gede ini bukan Amerika aja, udah ada Tiongkok, udah ada Rusia, India, Indonesia, Brazil, Afrika Selatan, Rusia dan lain-lain. Jadi semakin tribal. Untuk menyatukan ini kan satu kita harus berbudaya, dua harus ada pemahaman satu sama lain. Jadi kalau kita berbudaya di sini, kita juga harus bisa memahami dan menghormati budaya yang lain. Nah itu gimana, Mas? Tribalisme yang udah semakin kelihatan, dan kalau kita tempel Tribal itu dalam pengertian apa? Jadinya, gua nggak mau mikirin mengenai perubahan iklim. Karena yang lebih relevan untuk RT gua adalah ada makanan di atas. Paham. Iya kan? Saya agak kaget kalau ada orang mementaskan Shakespeare benar-benar 4 jam seperti dulu. Kalau saya bicara konten, saya bicara konteks, dan saya bicara impact. Setuju. Hanya orang gila yang mementaskan Shakespeare 4 jam. Ya. Kontennya jelas kok. Ya. Jealousy dari Othello. Ya. What is in a name that bloom in a rose? Without that name, it smells always like a rose. You are Romeo. You are my Romeo. Ya. So, kan bisa dibikin jadi 45 menit. Bisa 1 jam. Jika kontennya kamu kuasai, konteksnya kamu kuasai, apalagi impact yang kamu ingin sampaikan itu, bahwa don't be like that, atau harus seperti itu. Ya. Seorang laki-laki dalam The Father, ditanya sama istrinya, Dora umur berapa ya? 18. Wah, anakku cantik sekali. Sambil masak istrinya tanya, are you sure dia anakmu? Apa? Are you sure dia anakmu? Maksudmu? Ingat nggak? 18 tahun yang lalu ada kapten menginap di rumah. Gila. Si Father itu gila dalam cerita itu. Rupanya bukan gila karena apa-apa. Harga dirinya terganggu. Bukan karena dia mengidap penyakit apa. Nah, di dalam hal ini, dia hanya ingin mengatakan karena para penulis zaman dulu adalah kebanyakan anak pembantu kan. Jadi benar-benar membela nasib perempuan itu luar biasa. Tapi bagaimana anak-anak sekarang bisa main yang benar? Cat on a hot tin roof. Ya. Diterjemahkannya kucing berjalan di seng panas. How could be? Itu kan idiomatik. Gitu. Hari ini aku merasa cat on a hot tin roof. Untuk pakai Pertalite apa Petramax saya. Begitu panas apa jalan saya hari ini. Kalau saya pakai Pertalite, udah banyak rezeki, pelit amat sih loh. Beli dong Petramax Pertalite buat teman yang lain kan gitu. Ya. Itu cat on a hot tin roof. Jadi tolong diterjemahkan ke bahasa Indonesia, jangan kucing berjalan di seng panas. Nggak ada artinya. Lalu diterjemahkan juga menjadi sesuatu yang desire under the elms. Nafsu di bawah pohon elms.
pohon pelem itu pohon sengon, pohon apa sih? Gue nggak ngerti gitu. Tetapi setelah kita baca, ternyata celakalah rumah yang tidak memiliki sense motherhood. Ketika motherhood hilang dari sebuah rumah, maka Elms itu akan mengubur kamu. Sih, kan masalah panjang dan pendek itu cuma masalah kreativitas, Mas. Kontennya jelas. Jadi jalan keluarnya adalah menangkap konten situ. Nah, saya lihat konten kemajuan teknologi ini dilihat sebagai sebuah tuduhan. Anak sekarang udah gak ngerti gotong royong. Tunggu dong, jangan gitu. Anak sekarang lebih ngerti gotong royong, lebih efektif lagi. Lu kan gara-gara lu generasi lampu teplok ya, mau jual mobil, ditulis di belakangnya, dijual. Di kaca belakang ditulis, dijual. Sampai 2 minggu gak laku-laku, Mas. Begitu ponakannya main antar mereka, 4 hari laku, Mas. Itu gotong royong yang lain. Nah, cuma jangan dilihat dari cara kamu. Hanya cara kok yang berbeda. Nah, kalau tidak ada demokratisasi di dalam masalah itu, juga tergantung pada nilai-nilai pribadinya kan. Ada yang datang ke rumah saya, ke sanggar saya, Pak Slamet, anak saya ini mau jadi aktris. Wah, kenapa? Berbakat sekali dia. Yang bilang siapa? Saya. Oh, pasti ibunya kan dia. Oke. Tolong jadikan dia aktris. Udah, saya pindah ke anaknya. Nanti kalau kamu pulang, bangun pagi, buka jendela, buka horden. Kalau bibi belum datang, nyapu, ngepel. Nanti kalau ada piring kotor di itu, cuci yang bersih. Itu aja. Marah ibunya, Mas. Anak saya mau jadi aktris, bukan mau jadi babu, kan gitu. Tapi 15 hari, 2 minggu kemudian, anak itu telepon saya. Om, aku bahagia. Kenapa? Tadi papa memeluk aku. Kenapa? Oh Tuhan, terima kasih. Kamu telah mengirim bidadari ke rumahku. Asik. You are already understand the step to be an artist. Betul. See? Banyak artis yang nggak ngerti bahwa kalau mau jadi artis yang sukses, kedisiplinan itu penting. Artos, Mas, yang sekarang ada. Ya, jadi bahwa ketika everybody happy because of you, you create something important in this life, adalah happiness. Itu adalah layar kamu. That is your stage. Karena punya cerita-ceritanya Shakespeare tidak ada notasi. Romeo ke kiri, Juliet ke kanan, nggak ada. Free thinking. Makanya kalau sudah membaca punyanya Shakespeare, pertanyaan Shakespeare sederhana aja. Where is your stage? What kind of stage you have? Kan gitu. Betul. Imajinasi. Iya. Nah, anak-anak itu belum bilang begitu, sudah bilang Shakespeare sudah mati. Tidak berlaku lagi hari ini. Ya sudahlah, biarin aja, lu yang ngubur aja ya, gitu. Ntar gue bilang ikut Musnudan Shakespeare Husnul Khotimah, saya bilang gitu. Luar biasa. Jadi buat saya sederhana aja kok. Anak itu sayangnya tidak jadi pemain, dia menjadi psikolog. Kok nggak jadi pemain? Om, aku menjadi dia, dan dia menjadi aku. Aku bisa membaca jiwanya, karena aku bicara pada dia yang menjadi aku. Kan sama Om Slamet. Menarik. Jam sekian Om Slamet jadi Teguh Umar. Begitu break makan, Om Slamet jadi Slamet Raharjo. Orang tanya, where is Teguh Umar Slamet? I don't know. Waktu saya main jadi Teguh Umar, itu wartawan bule tanya saya, where is Slamet Raharjo, Mr. Umar? I don't know. Bagaimana sebetulnya? Ini yang membuat saya tipisnya jarak ini, membuat saya tetap
eling lan waspada. Tipis sekali Mas. Slamet dan Teguh Umar. Waktu jam 1 di tempat syuting, saya bahasa Aceh. Saya pegang pedang. Saya berteriak tentang Tormano, bakar semua. Tapi jam setengah 2 saya makan siang pembagian syuting kan. Tuh bule tanya, where is Teguh Umar? Selamat. I don't know. In my pocket maybe. Ya. Oke, ini kita segue nih. Karena Mas Slamet ngomong mengenai peran Teguh Umar di Cut Nyaden. Cerita deh, pertemuan pertama dengan Steve Lim Chuan Hock atau Teguh Karya. Itu menarik si Ahok itu. Lim Chuan Hock itu dipanggilnya Ahok. Siap. Ceritain gue dong. Apa? Gue nih paling jago di gereja gue, kata Lim Chuan Hock. Ini di Jakarta ya? Iya, itu gereja Ketapang. Pokoknya kalau Natal, ini bahasa Cina mereka ya. Komunitas mereka ngomongnya gini. Pokoknya kalau Natal, kalau Paskah udah si Ahok aja. Jangan yang lain. Pasti Yesus nerima gitu. Emang bagus. Hebatlah si Ahok gitu. Tiba-tiba Cina Loleng makan udah habis kaleng gitu kan. Waduh, kok gue dicina-cinain. Lupa dia pernah dibaptis. Namanya Stefanus. Ganti Steve Lim. Stefanus Lim Chuan Hock. Masih juga ada Limnya. Bingung dia. Bung Karno bilang mesti ganti nama. Ganti nama. Teguh Karya. Pak Teguh Karya itu di Semarang toko besi. Biarin. Semarang, gua nggak mau tahu. Pokoknya gua pengen teguh dalam berkarya. Cuman satu yang saya catat dari dia. Sebagai orang keturunan, dia berhak mengatakan Kasno, bekas Cino, karena paspornya sudah berubah. Dilarang bicara Kirno. Kirno itu mungkir Cino. Kita pun tidak boleh mengatakan itu bekas atau mungkir dengan cara yang salah. Sebab kalau Kirno jadi hujat oleh nasib, jadi hujat oleh kodrat, bahwa dia memang lahir. Cuman gue nih bukan Pak Teguh, lo bilang lo Cina, gue nggak percaya. Lu kan bukan Cina kaya datang kemari. Lu Cina yang rambutnya panjang itu dan tukang kayu. Emang bawa bini? Kagak. Cuman bawa pentungan doang. Kawin sama orang-orang pesisir. Kawin sama orang-orang tepi Bengawan. Itu orang Indonesia. Jadi lu ngaku Cina asli? Kagak. Lu udah Cina campuran. Jadi nggak usah takut bahwa lu Cina. Jadi orang dimarginalkan tuh nggak enak. Kalau dia hebat namanya Teguh Karya. Bikin salah Lim Chuan Hock. Aduh. Makanya ketika saya diajarin sama Teguh Karya acting, best actor. Diajarin penyutradaraan, best director. Diajarin menulis skenario, best writer. Cuman satu mintanya gue malu ya, apa? Lo kawin aja. Nggak sampai 2 tahun lo punya anak. Teman-teman gue kawin 15 tahun lo punya anak. Terus bayangin sekarang kalau lo nggak sholat kelewatan. Tapi dari hebatnya lo best ini, best itu jadi bapak dalam 2 tahun. Tapi sayangnya sampai lo mati. Lu nggak bisa mengalami hal yang gua alami. Apa Pak Teguh? Kamu belum pernah jadi Cina. Soal marginal ini mewarnai film Teguh. Semua masalahnya tentang marginalisme. Bagaimana orang yang dipinggirkan itu. Tiba-tiba saya di Paris.
pulang net, Teguh stroke. 98 ya. Seluruhnya itu si Christian Wibisono yang bikin kacau itu. Telepon si Christian Wibisono. Steve, manggilnya Steve ya. Steve. Anak gue gitu. Aduh, marah dia. Jangan jadi Cina. Saya udah bilang jangan hidup sebagai Cina. Ngamuk sendiri. Nggak ada yang nampung. Gue nggak di Jakarta. Stroke. Kata orang, Teguh tuh nggak bisa ngomong, udah miring gitu kan. Aku pulang dari Paris, langsung masuk ke RSCM. Aku tanya sama dokter Teguh, ahli internisnya. Gimana? Senang-senangin aja. Apa ya? Udah penuh kankernya. Udah nggak bisa diapa-apain. Masuk kamar. Waduh, kapan lo datang? Kata orang cadel. Kok enggak? Kapan lo datang? Nggak enak dulu, nggak ada. Kenapa? Gue nggak boleh ngerokok. Gue dipolong, rokok gue dibuang semua. Udah, nih. Nah gitu dong, nih. Aku kasih 1 slop. Rokok aja. Cuma namanya Teguh Karya. Agak punya aturan. Itu di ICU. Rokok. Aduh. Ya udah nggak apa-apa deh. 1 aja ya Pak Teguh. Besok awal wawancara. Lo dateng ya. Kalau gue salah ngomong. Oh tiba-tiba udah datang mas. Ke dalam kamar. Nggak besok. Berapa tuh wartawan 3. Wah aku minggir. Wah Pak Teguh kenapa merokok? Menurut Slamet. Mampus saya. Kata Slamet. Mati itu harus punya alasan yang kuat. Kalau nanti orang bertanya Teguh Karya meninggal kenapa? Gak tahu tuh tiba-tiba mati aja kan gak enak. Nah kalau menurut Slamet. Mati itu harus punya alasan. Aku mati karena merokok. Wah, gagah kan gue kata dia. Mampus aku. Semua HP ku penuh. Yang ngebunuh Teguh Karya ternyata lu ya kata dia. Jadi memang di dalam hal ini orang itu aneh. Tapi yang sampai pelajari dari Lim Chuan Hock adalah jika kamu telah memilih pekerjaanmu, cintai. Dan ini udah aku buktikan, aku bikin festival di Frankfurt bersama Gunawan. Pekerja siang malam, anakku telepon dari Jakarta. Pak, Bapak udah tua loh Pak ya, jangan kerja berat-berat ya. Hati-hati, jaga kesehatan, jangan sampai Bapak sakit. Tolong ya Pak ya, dengar omonganku ya. Oke. Thank you darling. But untuk kamu ketahui, aku nggak bekerja di sini. This is my life. Yeah. How could be? Saya capek. Ini hidup saya. Maksud Bapak, saya nggak tahu capeknya di mana. Tapi kalau saya bekerja, pasti saya capek. Tapi karena ini hidup saya. Terima kasih, kamu telah sayang sama Bapak. Meyakini Bapak kalau nanti ngantuk tidur gitu. Saya kira itu. Nah, jadi melihat yang semacam itu, Teguh Karya mengajarkan saya to be professional, tepat waktu. Ya. Jangan pernah menyerah. Betul. Karena di Cina ya, mulutnya luar biasa ya. Nah, jadi melihat seperti itu, saya cuma berpikir bahwa tanpa disadari seorang intelektual kayak Teguh saja bisa terganggu jiwanya. Bagaimana yang tidak punya latar belakang pendidikan yang bagus. Jadi saya melihat Teguh itu sebagai orang yang memberitahu saya, membuka mata saya dari tidak bisa apa-apa. Tiba-tiba saya mengerti kesenian dan how to express my feeling dengan cara membuat pertunjukan. Dialah yang menuntun saya. Wow. Nah, jadi dengan demikian, sekarang saya ketiban pulung ini. Teguh Karya seniman, bos. Nggak ngerti bayar pajak gimana. Itu begitu dia mati. Itu sanggar saya tuh gede banget, bos. Dan dia minta kalau gua mati,
Apa? Dibawa ke Jalan Surabaya. Beli poci. Dia dibakar, abunya masukin poci. Buat apa nih Pak Teguh? Ntar kalau gue mati, lu tanam 3 meter ke bawah. Poci. Lu taruh poci gue di situ, di sanggar gue. Gitu. Udah, sekarang ada tuh di sanggar tuh ada kuburannya Pak Teguh. Terus begitu upacara dengan sombong mengatakan, 3 meter aku akan turun sendiri menaruh. Tiba-tiba napasku habis, Bos. 5 meter. Berat kan, makin dalam kan makin berat itu. Kenapa 5 meter? Nafas, habis. Enggak, bukan 3 meter. Bukan, 5 meter lebih. Lalu saya taruh gitu sampai begini saya naruhnya tuh karena minta dipegang tangan saya. Sampai nafas saya habis. Saya tanya sama yang tinggal di situ. Ini siapa yang ngedalamin ini? Ya tukang sindang sih. Atas suruhan siapa? Suruhan Pak Teguh. Apa alasannya? Kenapa dia begitu? Begini Pak, kata Pak Teguh kalau 3 meter, gue nggak bisa ngetik, nggak bisa bikin senario. Ntar kepala gue nyundul. Kalau 5 meter kan gue enak kerjanya. Masih bisa bercanda dia gitu. Jadi persoalannya bagi saya, bergaul dengan kesenian. Saya mau tanya, film pertama sama beliau Wajah Seorang Laki-Laki. Ya. Itu tahun 71 ya? Ya. Pengalaman main di film itu, gimana bedanya dengan, anggaplah waktu jadi Teguh Umar di Cut Nyadim? Semua dimulai dari kebodohan, itu yang saya tahu. Coba. Rima Melati acting dengan saya pada scene pertama, syuting pertama. Kamera sudah siap semua. Teguh Karya, oke mulai. Kamera nggak bunyi-bunyi. Kamera lu kenapa nggak jalan? Gitu. Siapa yang bilang? Kata Pak, dia nggak ada yang bilang ke gue kan, kata kameramen. Lalu Rima datang ke Teguh pakai ngomong Belanda. Lo mesti bilang action. Kamera, action. Ternyata Teguh nggak ngomong kamera dan tidak bicara action. Jadi nggak tahu kapan mulainya. Teguh Karya yang hebat itu mulainya dari titik itu. Dan kurang ajarnya, dulu film kan dubbing Mas. Teguh Karya tuh boleh ngomong sama pemainnya, kan nggak kerekam. Jadi aku lagi main di balik lampu tuh Mas. Gini lagi mau sakit TBC nih, hampir mati di Batu Nisan. Teguh Karya ngomong, met. Lirik sebelah kanan. Lo lihat kan marmer motifnya ke bunga. Ntar habis lo main, gue bilang cut, lo pakai jaket masukin tuh marmer ke jaket tuh, bawa pulang. Gitu Teguh. Saya lagi acting Bos. Dia memerintahkan saya nyolong marmer Pak ini. Ya kan? Nah marmer itu ini bukan bagian dari naskah. Sekarang ada di kuburannya. Marmer itu saya taruh di kuburannya. Itu Spanyol, separuh nyolong bener. itu di Tanah Abang itu. Ngambil marmer itu nggak masuk dalam naskah? Ya nggak ada orang suruh makan. Naskahnya cuman bahwa hancurlah hatiku karena meninggal anakku gitu. Nggak ada marmer tuh nggak ada. Gile. Jadi begitu cut. Keren. Udah ambil properti man, kasih ke properti man, taruh di mobil kan gitu. Jadi saya itu dimulai nggak kayak enggak bikin film udah bagus. Tahu nggak? Saya tuh gini Mak Bibah sama Pak Bisu berdialog. Aku tuh anak semester 1 jadi skrip 546 7354. Ini dialognya kenapa huruf kan bingung saya. Saya catat sebagai mahasiswa catat. Ini kenapa gitu ya? Apa tadi Mak Bibah? 3456. Ya 8374 gitu. Jawabannya Tanceng Bok gitu Pak Bisu. Apa tuh? Saya tanya sama sutradaranya. Ya enakan sore lebih adem sama.
73456 sama mulutnya. Jadi aku tuh pernah membuat menjadi skrip berdialog pakai huruf, nggak pakai keangan. Itu Garin nggak percaya. Garin nggak percaya. Masa begitu? Ya Allah, ya Tuhan. Dari gitu gue mulai, Garin. Nah, tanya sama Tan Cengbok. Om Tan, gimana? Ente kan dulu buaya teater tuh, buaya panggung. Tuh acting tuh yang bagus gimana Om Tan? Tahu jawabannya? Anak muda, Yungaman, manggil saya Yungaman. Kalau lu acting, jangan sampai penonton makan kuaci. Udah. Artinya kalau sempat makan kuaci, acting lu jelek kan gitu. Itu harus diterjemahkan sendiri, Pak. Jadi memang betul-betul saya terima kasih sekali sama kondisi ya. Saya dikenalkan dengan 4 layer secara berfilm. Wow. Nah disitulah Viviung kakinya begini, main macok itu. Kartu Cina yang dari batu. Tante Vivi, enggak tahu lo, gue belum kelar nih, Mahyong nih, gue kalah gitu. Mau telepon kan gak ada HP mas. Dulu ke apotek, nelpon Sanggar. Tante Vivi lagi main Mahyong nih. Gimana? Bilangin, ntar gue ganti tuh Cina tua satu tuh kata Teguh. Udah, Tante Vivi, ada yang cim-cim tua lagi nggak? Kenapa? Lo mau diganti? Awas, siapa yang mau ganti gue gitu? Udah, gue bubar ya. Ini duitnya. Dia bilang lagi Tante Vivi, kalah pada jalan. Saya tuh jemput Vivi masih begitu. Jadi bisa dibayangkan apa yang di anak sekarang. Makanya ketika Angga minta saya main, saya Angga mas, siapa kamu? Saya begini. Kita ketemu di apa? Di mana itu yang oke, gitu. Ya gue nggak kenal lu. Lu pakai apa? Gitu. Pakai baju merah. Jadi bangin Angga pertama kali keramas dulu. Iya. Minta saya menjadi pemain itu. Ketemu dan saya cuma kenali bajunya. Begitu aku ketemu kecil. Gondrong gitu ya. Film lu berapa? Ya baru. Bener lo berani lo nyutradarin gue gitu. Gini om, pokoknya ngomong panjang. Wah, pinter nih anak. Aku tertarik. Anak ini pinter ya. Logikanya gitu. Oke. Gue mau main sama lo. Kenapa om? Lo ternyata pinter. Gue demen sama anak pinternya. Itu alasan saya nggak main pertama sama Angga. Karena apa? Saya berhak ngomong gitu. Karena lapisan cara berfilm itu telah saya lalui dengan bukan kata orang. Nah jadi buat saya Pak Gita, langkah-langkah IKJ mau membuat sebuah majelis khusus, itu sebuah langkah yang menurut saya menjanjikan. Gimana mas, supaya ke depan nih kita bisa membuahkan budayawan-budayawan yang keren, kayak Slamet Raharjo, dan lain-lain. Christine Hakim, Saya Butet, dan saya nggak tahu sebetulnya. IKJ kan bisa berperan. Saya lagi sedih. Film itu sebetulnya senyawa dramaturgi dan sinematografi. Dramaturgi hari ini, menyedihkan. Hairil dalam puisinya mengatakan, jika kau ingin kembali padaku, hanya untukku. Karena aku tahu, kau bukan lagi Putik Sari yang dulu. Kau sudah berbeda. Jika kau ingin kembali padaku, tatap mataku. Karena dengan cermin pun, aku enggan berbagi. Tahu anak sekarang membacakan itu. Kalau kau ingin kembali, orang Ayan dari mana gue pikir. Jadi memang itu dramaturgi itu udah gak ada otaknya bos.
Itu bayangkan, dia ngomong sama orang yang berdosa, orang perempuan berdosa, minta kembali. Ya kan dengan tensi tertentu kan. Lalu saya ngomong sama Om Sito Situmorang, Om orang Kristen sih, Om bukan orang Islam, Om nggak ngerti. 1 Syawal tuh nggak ada bulan. 1 Syawal tuh tanggal 1. Bulan ntar nanti tanggal 15. Kenapa lo bilang gitu? Kan puisi Om, malam lebaran. Bulan atas kuburan. Malam lebaran itu 1 Syawal, Om. 1 Syawal nggak ada rembulan. Dia bilang, Matt, kau tahu pion, pengertian pion, tahu nggak? Enggak. Bulan itu adalah harapan ketika malam gelap tanpa apa-apa. Aku ingin kebesaran Idul Fitri. 1000 bulan harus ada malam itu. Tiba-tiba aku kan narik napas. Ya nggak mungkin aku bacain itu malam lebaran, bulan atas kuburan, orang sakit semua. Jadi persoalan bagi saya menjadi deklamasi, Mas. Menjadi apa? Nah, sekarang nilai berubah, orang lebih percaya pada orang halus ya. Film-film yang dimainkan ada cerita orang halus. Penontonnya 9 juta, Mas. Lalu mengkhawatirkan. Saya mikir, kayak ngomong Mas Susana, lu kenapa waktu jadi setan ngomong Indonesia lu kok bagus dan benar ya, baik dan benar, kayak yang di televisi itu. Mas Slamet nggak tahu ya, kenapa? Kamu tuh orang kasar, saya ini orang halus. Jadi jika kau ingin menjadi orang yang baik, hindari semua kejahatan. Jika kamu masih melakukan kejahatan itu, aku ketuk pintumu, aku robek horden rumahmu, aku cucuk nyawamu dari ubun-ubunmu. Bahasanya bagus. Begitu pemain yang benar, Mas. Lu kenapa jalan sini sih? Gue udah bilang salah. Ini ke hutan, gebeo. Gitu. Begitu Susana datang, anak-anakku, Asrosan yang ngomong bahasa Indonesia yang baik dan benar. Aku bilang sama Pak Fuad, mau dikasih piala film-film kayak gitu, supaya film berbahasa Indonesia yang baik dan benar, supaya kita berpikir. Tapi Pak, minimum Susana paham mengapa dia ngomong gitu, karena dia orang halus. Yang sekarang ini aku udah bingung, 9 juta dan isinya kenapa? Setiap yang berbau kesenian ada setannya. Aduh, saya sebagai seniman saya tersinggung itu. Tapi ya mau ngomong apa, semuanya well design kan? Ini well design. By design, ya peran orang tua, peran orang tua, peran guru. Peran bos di kantor, peran pemimpin lah di komunitas dan segalanya itu penting. Oke, ini di ujung percakapan kita, biasanya kita ngobrol mengenai 2045. Bagaimana? 2045. Oh, 100 tahun Indonesia 2045. Gimana kira-kira dari sisi budaya atau seni? Saya penggemar museum, Mas. Di museum itu ada percakapan. Sebetulnya Borobudur diberdirikan kapan? 725. Aku jawab kurang seperti lebih. kamu. Pak Bukhari bilang 1 abad sebelumnya. Karena menurut Pramudia Anantatur, seorang terpelajar sudah harus jujur dari mulai pikirannya. Ada proses menjadikan Borobudur bukan pembunuhan orang, tapi membuat sebuah tempat suci dengan banyaknya korban.
Jadi Borobudur tidak diberdirikan persis pada abad itu, tapi pasti satu abad sebelumnya, sehingga orang sudah menjadi baru membutuhkan kan. Nah di pertanyaan kamu itu di 2045 pertanyaan saya, sebetulnya nggak usah jauh-jauh ya. Saya sama Anies ke Finlandia, dia kaget. Mengapa Finlandia itu menjadi negara literasi nomor 1 di dunia? Kaget dia, lebih kaget lagi ketika dikasih buku yang dibaca oleh orang Finlandia. Taman Siswa. Wow. Ing Arso Sungtuloto, ing Matio Mangunkarso, Tuturi Handayani. Dan mengapa kita tidak kunjung bisa menjawab pertanyaanmu? Karena kita hanya mengambil yang ketiga, yang mengumpulkan dan memberdayakan. Tidak pernah terpikir guru kita adalah pedagog, bukan demagog. Ya kan? Guru kita harus pedagog, bukan demagog. Guru kita harus menjadi teman komunitas yang bersahabat. Take and give yang adil, ya kan? Jangan cuma ngumpulin orang hanya untuk memberdayakan. Jadi kalau hari ini kita tidak bisa menjawab pertanyaanmu, masuk akal. Karena mana indikasi bahwa ada hal momentum khusus yang saya bisa jadikan ciri untuk menjawab 2045. Revolusi adalah pergantian cepat. Evolusi adalah bagian perubahan yang lama. Reformasi masih berpikir nggak enak teman-teman. Akhirnya apa? Sampai hari ini reformasi belum berhasil. KKN masih banyak, segala macamnya. Oligarki masih berjalan. Nah dulu saya membuat mobil dari Jeruk Bali, dari peti sabun. Sekarang buat apa membuat? Kenapa nggak membeli saja? Nah, toleransi membeli dan membuat telah dipadamkan dengan kemudahan teknologi. Jadi kemudahan itu didekati secara penggampangan. Jadi kalau seorang istri tidak bisa masak itu nggak salah sekarang. Bukan kita suruh dia masak, memakan makanan yang orang kita cintai. Rasanya luar biasa. Jadi ada teman saya ditanya, kamu udah keliling dunia, mana makanan yang paling enak? Ya makanan yang dibikin ibuku. Karena apa? Ditiup dulu buburnya, dijilat dulu pantat sendoknya, plus masuk. Wow. Sekarang enggak lah. Nah jadi saya tidak menyalahkan keadaan. Seperti saya aktor, saya harus sadar 360 ethnical group. Dan saya harus belajar minimum 100 bahasa daerah. Because I'm an actor, Indonesian actor, bukan American actor. Atau bukan monogeneous Japanese actor. Jadi saya jadi Teku Umar, saya jadi dukun Arab, saya jadi apa? Dengan aksen dan karakter yang berbeda. Jadi kalau di Jawa menyerot mata dengan baterai ya, senter itu terlalu kasar. Tapi pertama kali saya masuk ke Aceh, saya baru dari New York, saya masih ke Amerikaan lah. Saya masuk tidak langsung ke Jakarta, saya langsung ke Melaboh. Aku bilang sama Eros, aku tidur di sini aja, sebuah rumah panggung tanpa dinding. Itu tempat Teku Umar, dibuang katanya. Tapi Eros tuh orang gila itu, dia tahu juga kakaknya mungkin ya. Betul-betul aku tinggal di situ, tapi begitu aku bangun gak ada orang satupun. Itu gelap sekali. Dan saya baru tahu di hutan itu, 1 meter pun gak kelihatan loh mas. Enggak. Hitam gitu.
Saya azan ke 7 arah. Karena ketakutan ya. Saking capeknya saya tertidur. Pagi-pagi, mata saya kok bersinar. Ada apa ini? Rupanya mata saya disenter sama orang. Dengan dialog, nakupi. Apa ini nakupi itu apa artinya? Nah, kopi. Oh ini kopi. Nah, pasti ada. Oh, nakupi. Nah. Saya jawab gitu. Nah, kopi. Itulah pertama kali saya mengenal bahasa Aceh dari seorang pencari damar. Dan saya tidak tinggal di hotel, saya tinggal di tepi hutan untuk belajar bahasa Aceh. Jadi ketika Eros sudah 6 bulan, saya baru 2 bulan di sana, saya sudah bisa bahasa Aceh karena dia langsung lon, drone, gitu. Jadi saya langsung berbahasa Aceh dengan mereka. Nah jadi inilah saya bilang bahwa saya bangga, saya seniman, saya tidak berhenti pada wacana. Saya seniman, saya berhenti ketika selesai mencipta. Itu aja. Mas, 2 lagi nih pertanyaan. Baca buku itu penting kan? Sangat. Gimana kita bisa membudayakan? Sebetulnya itu harus pandai menggunakan kias. Ya. Misal, kias itu telah diajari sebagai anak Jawa dengan lagu-lagu anak kecil. Jadi seluku batok itu artinya kita sedang mempertimbangkan. Batoknya elailu. Jadi batok itu kepala, Mas. Dan ketika tidak berambut, maka dia mudah bergerak. Si Romo menyang Solo, si Ramono menyang Solo itu sholat. Itu kan buku dalam bentuk lagu. Buku bukan harafiah kertas toh. Betul. Ya kan? Nah, jadi ketika Dalang mengatakan pada saya, suruh pesang yang ngalkot dewasaning suruh pesang yang ngalkot dumasing dalu ing sajroning ratri dereng wonten keng cinarita. Kejawi saking Bathara Candra kang mijil saking Pradala. Itu buku, Mas. Dia mengatakan bahwa pada awalnya tidak ada apa-apa di langit. Yang ada hanya kegelapan. Dan cerita bermula ketika Bathara Candra keluar dari Pratala. Arso madhawaning jagat dumita sing kamadhan ada satria yang sedang bertapa gonjang ganjing. Tiba-tiba saya tidak melihat itu gonjang ganjing. Saya melihat hebatnya Arjuna. Saya tidak melihat itu gelap malam. Itu adalah lakon yang harus dilakoni. Jadi kalau buku secara harfiah, ya ngapain saya ke Frankfurt? Ke sana aja, ke Pasar Senen. Tapi beyond the book. Itu yang nggak diterangkan ke kita. Beyond the book. Bukan the book fair. Betul. Ya bukan book fair. Itu cuma kertas-kertas dicetak. Esensi dan beyond-nya. Beyond. Andai kata, aku bilang sama Gunawan, lo kalau cuma pameran buku gue gak mau ikut. Tapi kalau untuk Mangayu Bagyo Indonesia berumur 70 tahun, gue ikut. Ya. Mereka cuma minta hilangkan samba, ganti sama dangdut. Saya cuma ngomong sama Jadu ke Oriental. There is no more samba. Kita ganti. Sepanjang sungai itu, semua bule harus dangdut. Berhasil. Wow. Karena apa? Dangdut ke irama dasar, Mas. Betul. Tang. Irama dasar sangat tribal. Kita mulai aja dari situ. Sedangkan samba kan susah. Nah, menganggap saya
istri itu, ini buku. Jadi buku tuh bukan harafiah lembaran kertas. Itu. Oke, ini yang terakhir nih. Siapa di kalangan aktor-aktor atau aktris muda sekarang yang bisa ngikutin jejaknya Mas Slamet untuk mendangdutitasi dunia, mendangdutkan dunia? Aku nggak berani, Mas. Aku nggak berani. Karena biar bagaimanapun, aku pernah, Mas. Film yang ada Slamet Raharjo pasti laku. Seharusnya saya nggak berhenti main film. Seluruh film harus saya yang main. Ya kan? Tetapi mengapa saya tidak main seluruh film? Ya. Saya kan tadi yang saya bilang, saya kebetulan cucu kiai. Saya tiap pagi mengisi gentong besar untuk wudhu. Maka saya tahu bahwa Ramadan, puasa, bukan tidak boleh makan, Mas. Puasa tuh boleh makan. Ya. Tapi nanti jam 6 ada pengendalian. Aku aktor-aktor yang sekarang nih 17 produksi, 17 dia main. Ya. Kasihan dong yang lain. Gak penting buat mereka. Ya. Jadi kalau ditanya gitu, saya mau ngomong apa? Kebahagiaan orangnya begitu mau diapain? Masa saya bilang jangan kan gitu. Kan gak bisa juga. Tapi ya kadang-kadang saya minta mahal sekali saya main. Tapi kadang-kadang mereka lupa bayar juga banyak. Gitu. Saya menghidupkan kembali film Indonesia. Mereka bilang, Nen Arnas, semua Mas main ya. Tapi nggak ada honornya. Ya, terus kenapa? Dapat pesawat, hotel, makan. Kita syuting di Bromo. Ya. Terus? Ya pokoknya Mas Slamet nggak kelaparan deh, nggak kehujanan. Oke. Tapi Santi Harmain semua memegang janji. Ketika pasir berbisik mendapatkan uang banyak, aku baru menerima honorku. Nah, tapi Nen juga cukup terbuka. Kamu jadi penjual obat ya, Mas? Obat apaan? Kan gitu kan? Ya ini tempatnya. Tahu nggak Nen kasih tempat saya jual obat? Semeter kali semeter. Di punggung bukit. Salah nginjek tanah, saya jatuh, ya kan? Tahu. Mas memainkan wayang. Mungkin ngerti wayang ora kan gitu kan, pusing kan gitu. Akhirnya ya tadi ya, pengalaman itu rupanya penting ya. Siap. Dan saya mencintai pengalaman itu. Saya memainkan tangan saya segini. Jatuh saya. Tiba-tiba kan sebetulnya saya bisa membuat kias bahwa ini orang jahat, ini orang baik kan gitu. Udah, saya pikir cukup di situ. Didi Petet sama Mas Slamet, boleh nggak saya ngomong? Apa Nen? Saya mau menjual Dian Sastro sebagai pelacur. Tapi Mas Slamet kan bapaknya Dian Sastro. Didi Petet Makelar. Bagaimana cara menjual Dian Sastro tidak pakai dialog, Mas? Ya di mana dong aktingnya, di mana lokasinya? Tahu lokasinya apa, Mas? Saya itu cuma di kaca spion. Di kaca spion truk saya harus akting menjual Dian Sastro. Tapi untung pemain saya itu, lawan main saya orang hebat juga, Didi Petet. Pakai ini aja, pakai siulan aja. Gimana? Jadi aku lihat situ, Dian Sastro ada bayangannya. Gimana? Punya aku begini.
itu nggak dipotong gitu. Wow. Begitu aku ke Iran, sutradara cewek Iran, kemanapun aku pergi, dia selalu pengen duduk dekat saya. Kenapa lu ikutin gue sih? Aku lihat aktingmu di kaca spion. Top. Memang itu tantangan-tantangan itu bagus. kalau saya tidak didoktrin dengan beyond, Top. saya selalu harafiah. Pasti selalu ragawi. Tapi tidak pernah menangkap esensi. Jadi kalau ditanya, siapa? Ya aku nggak bisa, masa saya menjawab keadaan hari ini? Nggak bisa. Fair. Saya nggak bisa menjawab. Fair. Karena itu adalah pilihan. Yep. Hidup itu perjalanan, jadi jangan tanya nyampainya kapan gitu kan. Jadi itu aja. Tapi ada yang ngerti apa enggak? Ya kan belum tentu juga ada yang ngerti. Yang ngerti tadi ketika ditelepon Dian Sastro tadi. Ayah terus. Maka laki-laki tak berdaya seperti saya semua nelpon. Kenalin dong ayah, ayah jahat deh. Punya anak nggak bilang-bilang kayak gitu. Nah kayak gitulah kira-kira, itulah saya senang karena pada dasarnya saya penggembira. Saya orang yang susah sedih. Sebab buat saya kalau toh saya benci sama orang nggak lebih dari tiga minggu. Habis 3 minggu, berteman lagi capek, gue bekali malu capek, udah berteman lagi. Itu dikenal mas saya. Paling cepat 3 hari, paling lama 3 minggu. Wow. Bersahabat. Jadi berseni dan bersahabat, berseni dan berilmu. Evolusinya mas. Betul. Kata Ustadz kampung saya, ilmu itu amalia. Tapi amal itu harus ilmiah. Aku belajar di Gita Wirawan kali itu. Amin. Oke? Itu, aku belajar dari kamu itu. Bahwa amal itu amalia, tapi ilmu itu harus ilmiah. Siap. Oke, Bos. Thank you, Thank Mas you, Slamet Raharjo. Teman-teman, itulah budayawan yang legendaris Slamet Raharjo. Terima kasih.